Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh Masjid Al-Wahyu yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, muga-muga dipun paringi sehat, sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, di dalam surat Yasin itu ada ayat, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Jarine Gusti Allah, orang itu kalau sudah tua akan dikembalikan seperti awal ciptaan. Atau dengan kata lain, orang itu kalau sudah tua akan kembali bagaikan anak kecil, koyo arek cilik. Itu akan berlaku pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang mukmin maupun orang kafir. Nek wis tuwek niku cemburuan, terus gampang muring-muring, njaluk dimanja, gawe sakarepe dhewe, nguyuhan ngentutan. Nggih. Itulah manusia. Engko nek ngomong banter jare nyentak, ngomong iri jare nek gak krungu. Dan ini akan terus akan kita hadapi. Nah, sebelum itu masuk wilayah itu, maka kita harus siap menjadi orang tua. Ben gak ngerepotno sing enom. Itu kalau dari sisi psikologi, Pak. Sekarang kita, karena mumpung ini Ramadan, bagaimana orang yang sudah di usia tua ini, di usia senja ini, dari sisi ibadah. Kalau kita ibadah seperti kita masih di usia muda, Pak, gak iso. Katanya sembahyang tahajud seperti dulu sudah sulit. Karena faktor usia. Katanya wiritan sing suwe nggih abot. Makanya lalu kita berusaha untuk mencari amaliyah ibadah sing enteng dilakoni tapi pahalanya sangat besar. Walaupun setiap ibadah itu oleh Allah diimbangi dengan pahala yang juga besar. Tetapi ada yang lebih besar yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasul-Nya. Nah, ini yang harus kita cari. Kira-kira apa? Nomor 1, subuh. Sholat subuh, Pak. Berjamaah di masjid kayak kita ini. Sudahlah Bapak Ibu. Tidak ada perbuatan paling mulia ketika menghadapi di pagi hari, bangun ketika dalam kondisi sehat, dalam kondisi beriman, terus gelem ngawali dengan sholat subuh berjamaah. Rasulullah menjamin bagaikan sholat semalam suntuk. Sopo Pak sing kuat awake dhewe sholat sewengi nyadat, wong wis tuwek. Apalagi nek waktu nome gregetno tambah gak mungkin. Berarti wis tuwek karek turu. Padahal nek wis tuwek turu itu alamatnya jange mati. Nggih, Pak, wong iku nek wis usia tua kok turu wae alamat iku gak suwe meninggal. Ini sholat subuh berjamaah di masjid. Nomor 2 Bapak Ibu, amal iki titik ringan, enteng, pahalanya sangat besar. Wiritan, Pak, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Rasulullah dawuh, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani alar rahman. Ada 2 kalimat diucapkan ringan di mulut,
nang timbangan berat Gusti Allah seneng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, cuman kadang-kadang ngeten iki nggih abot Pak laliyane. Numpak sepeda motor, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kali nyetir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ambek nyapu, ambek masak, ambek nyuci, masya Allah. Kalau ini istiqomah Pak, swarga di depan kita. Cuman kadang-kadang awake dhewe niki, apalagi yang masih muda nih, bapak-bapak iki ketoke kan sik nom-nom. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Numpak sepeda motor baru disalip ambek arek wedok. Wah, digonceng. Mari ngono gawe kathok pendek, Pak. Ambek ngrangkul sing ngarep. Nyalip awake dhewe. Subhanallah wa bihamdihi. Langsung ki wis ganti Pak langsung. Alhamdulillah, alhamdulillah ngoten. Nah, ini godane wong urip, Pak. Sing nomor 3 maca tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Niki remeh tapi nek keliru ya keliru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Mergo dadi nasab. Apa nasab iku? La ilaha illallah nek diterusno Muhammadur Rasulullah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek ana wong di penghujung usianya masih sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga, Pak. Dan itu pasti iya. Janji Allah ndak pernah ndak pasti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak pernah ia ingkari. Awake dhewe ku sing sering janji tapi seneng mengingkari. Kemudian berikutnya, ringan ganjarane gawedhe, Pak. Adalah maca sholawat. Allahumma sholli ala, minimal bacaan sholawat niku sholli ala Muhammad. Nek rondok dawa Allahumma sholli ala Muhammad. Rondok dawa maneh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nek sampean tahu maca kitab jenenge kitab Subulus Salam 3 jilid, itu syarah kitab hadis Bulughul Maram. Jadi kitab hadis Bulughul Maram, kitab tentang hukum disarai niku dikei keterangan. Iku katanya kitab hadis, katanya kitab Subulus Salam, katanya Syekh Asqalani, awake dhewe nek maca sholawat di luar sholat itu disuruh nambahi kalimat sayyidina. Mergo ana hadis ana sayyidu umati, aku iki adalah sayyidnya umatku. Iku nek jarene kitab Subulus Salam. Dikau nambahilah. Kalau ingin sempurna sholawat niku, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dikai kalimat ajma'in di penghujungnya, maksudnya apa? Ya Allah, berikan sholawat salam kepada Nabi dan keluarganya dan seluruh sahabatnya. Seluruh sahabat, Pak. Lalu kok dikai kalimat seluruh dalam bahasa sholawat ajma'in? Karena kita ini namanya orang muslim ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku singkatane muslim sunni. Lah apa ana wong sing gak ahli sunnah wal jamaah? Ada. Itulah yang mereka sebut namanya muslim syi'i. Muslim Syi'i niku singkatan dari Muslim Syiah. Orang yang ada di Iran. Nah, Iran niku 95% orang Syiah. Saiki tenggene Yaman ruwet.
Karena apa? Di Yaman itu kurang lebih 60-70% Sunni, selebihnya Syiah. Kita harus bangga Pak, punya orang Muslim Syiah itu harus bangga. Terlepas akidahnya ya. Karena di dunia ini satu-satunya negara yang mayoritas Muslim penduduknya dan mempunyai teknologi yang maju hanya Iran. Saya haji tahun 2004. Itu ada pertemuan orang-orang Iran Pak di sebuah hotel. Nah itu salah satu yang dibicarakan itu adalah kapal selam. Jadi orang Iran itu sudah bisa bikin kapal selam sendiri. Dia bikin satelit sendiri. Itu orang Iran. Di Indonesia belum ada Pak teknologi komputer seperti sekarang. Iran kira-kira 25 tahun yang lalu sudah lebih jauh itu. Nah mereka ini kenapa kok pinter Iran itu? Hampir tidak ada penduduknya yang kuliah di luar negeri. Hampir-hampir tidak ada. Lalu apa kok pinter? Setiap membeli peralatan dari luar negeri, itu selalu dua. Tuku pesawat terbang, loro. Tuku kapal laut, loro. Tuku jet loro, pokoknya mesti dua Pak. Lalu apa kok dua? Yang satu dipakai, yang satu diprotoli. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Dan itu berhasil. Nah kebetulan ketika itu saya waktu haji bersama dengan tetangga saya. Nah beliau ini angkatan laut, sekarang sudah bintang 1, dinas di Jakarta. Nah beliau karena dia tentara, banyak tahu. Itulah Iran. Saya tidak membanggakan ideologinya, membanggakan apa? Teknologinya. Kita ini masih jauh, Pak. Dengan Iran jauh. Lah apa kok jauh lah? Awake dhewe sik ruwet ambek pilihan presiden. Jagone kalah ya ngamuk. Nah itu. Nah ini. Nah, kemudian untuk membedakan sholawat yang Sunni ini dikei kalimat ajma'in. Kenapa? Karena orang ahli sunnah wal jamaah itu mengakui seluruh sahabat tanpa kecuali selama dia seorang muslim. Beda dengan orang Syiah, tidak semua sahabat Rasulullah diakui sebagai sahabat. Contohnya Abu Bakar tidak diakui Pak, Umar bin Khattab tidak diakui, Utsman bin Affan tidak diakui. Malah 3 orang ini khalifah yang dibanggakan di dalam orang Sunni, oleh orang Syiah dianggap pecundang. Dianggap apa? Dianggap mereka ini telah mengambil, mencuri haknya Ali bin Abi Thalib. Aisyah tidak diakui, Abu Hurairah tidak diakui. Nah di sini kemudian awake dhewe nek maca selawat disuruh menambah dengan kalimat wasohbihi ajma'in. Kita kadang-kadang selama ini kecilik krungu ajma'in, orang ngerti maksudnya. Kemudian yang berikutnya, enteng, ganjarannya gede. Ini di bulan Ramadan, Pak. Dikongkon apa? Dikongkon sedekah, memberi makan orang berbuka. Masya Allah, dawuh Kanjeng Nabi, orang yang mau memberi buka, orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang berpuasa tanpa dikurangi. Masya Allah. Saya lihat di depan itu ada meja-meja, ada kursi. Berarti kalau sore banyak yang takjil ya? Takjil. Beberapa hari yang lalu waktu ngaji di sini saya pesan sama takmir. Nek memberi takjil, tolong menu yang layak. Ojo dumeh, napa ojo dumeh niku? Ojo dumeh memberi orang aja guai sego bungkus gawe takjil sak penake dhewe. Ditukokno sego bungkus no embong-embong 6.000-an. Jangan, Pak. Kula niki nate Pak nguwai pengajian tarawih di Tanggulangin. Sebelum maghrib saya sudah berangkat karena jauh. Begitu maghrib kula mampir ten masjid. Oleh sego bungkus Pak, buko niku. Dibungkus terus lawuhe niku mie goreng.
Mari ngono dikek ndok godokan separuh. Alhamdulillah aku oleh takjil. Tapi kula niki mikir sing memberi mbok ya sing layak. Sing layak. Saya ketika jadi takmir masjid, Pak, di tempat saya sendiri, kula pesen, awas nek sampai ngowahi takjil jamaah gak layak. Kula ngoten. Begitu hari pertama kula delok sego bungkus, tapi harus sudah layak. Nah, kemarin saya tanya, saiki dikei rego piro untuk takjil? Itu dihargai 15.000 satu bungkus. Jadi jamaah warga tempat saya dikasih edaran, Pak. Untuk takjil diberikan dalam bentuk uang, takmir yang membelikan biar sama. Boleh. Akhirnya ya sama. Gak ono sing kadang-kadang jenenge menungso, Pak. Kadang dikekno wong dipilih sing enak dikomule. Kula niki nemoni takmir ngoten niku nemoni, Pak. Ya Allah. Itu kan ndak etis itu. Tapi kalau mriki mboten enten, alhamdulillah. Ngajine puluhan tahun nih. Nah, memuliakan orang adalah memuliakan diri sendiri. Memuliakan makhluk Gusti Allah berarti memuliakan yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Orang yang bersedekah walaupun cuma 1-2 bungkus orang berpuasa, berarti awake dhewe hari itu seberapa bungkus yang kita beri, hari itu kita puasa sejumlah hari bungkus itu. Kemudian yang terakhir ada masih 2 lagi. Yang terakhir, yang kedua ini sebelum akhir, sholat isyraq. Waktunya namanya waktu syuruk. Sholatnya disebut sholat isyraq. Nek panjenengan ten Mekah, Masjidil Haram niku enten jam mesagi gede-gede digantung-gantung. Sing tahu umroh, tahu haji, itu mesti ada tulisan ad-duhru, al-asru, al-maghribu, al-isya'u. Kemudian ada lagi al-syuruk. Ada 2 kalimat, yang satu pakai bahasa Arab, satunya bahasa Inggris. Itu di jam-jam itu. Bapak Ibu, waktu syuruk, saya kapan hari menemukan seorang ustadz. Begitu sudah waktu syuruk, hari ini jam 5.31 menit. Masih disuruh nunggu 5-10 menit. Niki kurang tepat. Karena syuruk itu sudah waktu boleh untuk sholat. Dalam dari sisi ilmu hisab, ilmu falak, waktu syuruk itu matahari sudah di atas ufuk. Nek matahari dalam proses terbit, iki jenenge duduk syuruk tapi tuluk. Nah, dibedakan. Tapi kadang-kadang nanggone jam itu ono sing ditulis tuluk, ono sing ditulis syuruk, sama saja. Nah, kalau sudah waktu syuruk, ndak usah ngenteni 5-10 menit, itu nanti masuk waktu duha. Kalau subuh panjenengan sudah berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, Pak. Kemudian panjenengan duduk seperti ini, tidak pindah tempat. Ya, begitu waktu syuruk jam 5.31 menit panjenengan berdiri di tempat panjenengan sujud, duduk. Apa kata Rasulullah? Dia diberi pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Nabi menyebutnya 3 kali. Man sholla subha bi jama'atin fil masjidi summa qa'ada summa yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa sholla rak'ataini ka ajri hujjatin wa umratin tamatan rawahu Tirmidzi wa Tabrani. Siapa orangnya yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian dia duduk dan berzikir, kemudian sampai matahari terbit, lalu ia sholat 2 rakaat di tempat dia berdiri, bagaikan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Kalau panjenengan membaca hadis yang dari Tirmidzi, tidak ada kalimat fil masjidi. Nek sampean maca hadis yang dari Tabrani, itu ada kata
fil masjidi. Makanya saya berpedoman harus berjamaah di masjid. Di rumah tidak bisa. Karena ada kalimat fil masjidi. Loh gimana Ustaz kalau saya ini duduk kemudian pindah tempat atau kebelet ngoyo terus balik meneh? Menurut Ustadz Adi Hidayat boleh selama masih dalam masjid, masih dalam lingkungan masjid. Boleh, boleh, tapi Pak, pahalanya tidak sebesar kalau panjenengan duduknya tidak pindah. Tidak pindah, bukan tidak berubah. Mari salam, terus kesel sembojong, sembojong kesel tempo, tempo kesel silo, tapi tetap dalam satu tempat. Itu baru sempurna. Lah nek oleh mlaku-mlaku lak padha ae lakan. Nah, di sini karena kalimat hadisnya pakai kalimat summa. Summa kok ada summa yadkurullaha summa sholla. Kata summa niku singkat. Misalkan sama nang pasar, tuku tempe, terus tuku tahu, terus tuku bandeng, terus tuku lombok, terus tuku brama. Ini singkat, cepat. Sing terakhir, Bapak Ibu, ringan tapi pahalanya sangat besar. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan, yaitu yang disebut Lailatul Qadar. Saya pernah dibantah orang, Ustaz, tidak ada Lailatul Qadar itu. Wong wahyu sudah penuh, sudah sempurna, Quran sudah turun. Nggak ada itu. Orang seperti ini pinter tapi keblinger, Pak. Ya memang wahyunya sudah selesai ke zaman Rasulullah. Tapi waktu istimewanya turunnya Quran, itu yang oleh Allah diberikan setiap tahun dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Kenapa? Kita harus tahu namanya asbabul wurud dan asbabun nuzul ayat ini. Ketika itu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku memberi tausiah seperti ini. Terus Nabi niku menceritakan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa niku sembayange sedina suwengi niku ping 50. 50 waktu. Terus Nabi cerita bahwa dulu itu ada umatnya Nabi Musa bisa sholat 50 waktu selama 83 tahun tidak pernah berbuat dosa. Bayangkan Pak, 83 tahun ibadah 50 waktu sholat orang lakoni dosa. Para sahabat yang mendengarkan itu Pak gedek-gedek, mbok, bangga, hebat. Seolah-olah Gusti Allah gak terima nek umat Kanjeng Nabi ada yang melebihi kehebatannya. Akhirnya Gusti Allah menyuruh Jibril, ada apa ya Allah? Beritahu itu Muhammad. Dalam sekejap lalu Jibril membawa berita yang singkat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Golek ono Lailatul Qadar. Nah iso nemu Lailatul Qadar, salat itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan niku nek dihitung tahun 83 tahun. Nah, nek nurut hadis dari Bukhari, iku Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Tapi nek nurut hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi, beliau secara tegas menyebut ada di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Malam-malam ganjil. Sing paling penak balik tenggane Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di penghujung ayat Gusti Allah dawuh salamun hiya matla'il fajr, bahwa Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan sampai fajar. Sampai fajar ini Allah menggunakan huruf hatta. Hatta itu fungsinya lil ghoyah, menunjukkan waktu sampai penghabisan. Oh nek ngono, Lailatul Qadar itu andaikan Allah berikan mulai jam 8 sore hatta subuh. Wong menggunakan kata hatta
sampai subuh. Andai kan memberikan jam 10 malam sampai subuh, jam 12 bengi sampai subuh, jam 2 habis malam sampai subuh, jam 3 sampai subuh, jam 4 sampai subuh. Karena subuhnya jam 4.15 menit, berarti ada waktu jenjang 15 menit. Berarti Bapak Ibu, nek awake dhewe waktu yang tersisa ini isok menyempatkan waktu 10 atau 15 menit menjelang subuh. Duk masjid wis ngumetno tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah Allahumma sholli ala sampai subuh, berarti panjenengan 95% oleh Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan awake dhewe iso nglakoni subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah, maca sholawat, sholat subuh berjamaah, kemudian sedekah, memberi makan orang berpuasa, dan bisa sholat isyraq. Saya yakin kita semua akan menjadi orang-orang calon penghuni surga. Mudah-mudahan sisa umur kita ini barokah manfaat, dan Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga pula yang hadir di masjid ini seluruhnya bisa merengkuh, menggapai, menyongsong, mendapat Lailatul Qadar. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.